Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berada di studio di studio dakwah Hir Channel ya, atas berkat bantuan teman-teman semua. Alhamdulillah. Nah, kita langsung syuting dari kamera, mudah-mudahan bagus ya, karena kameranya bisa jadi webcam. Ya, mudah-mudahan awet juga insya Allah dan bisa menjadi amal soleh bagi kita semua. Insya Allah suaranya kedengaran ya Bapak Ibu ya? Cakep. Cakep, insya Allah. Amin. Ya, baik. Para peserta kuliah subuh kita atau kuliah habis subuh ya, Bapak Ibu semua, teman-teman. Tadi Bapak bilang apa? Yang lain. Insya Allah yang akan menjadi topik kuliah subuh kita pada ini adalah mengenai peristiwa-peristiwa sesudah kematian. Insya Allah kita akan buka dengan beberapa surat dari Al-Quran. Ya, kita mulai dengan surat Al-Baqarah. Ya, awal Al-Baqarah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi itu awal surat Al-Baqarah ya. Ayat 1 sampai ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ya, inilah kitab Al-Qur'an yang mana tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa, ya. La raiba fihi, ya. La raiba fihi hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, siapa orang-orang bertakwa tersebut? Ya. Allazina yu'minuna, ya, orang-orang yang beriman mereka, allazina yu'minuna bil ghaib, kepada yang gaib, ya, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, ya, mereka itu mendirikan salat, lalu sebagian rezeki mereka itu mereka infakkan, mereka berikan, ya, berikan kepada kebaikan yang pasti ya, karena menginfakkan harta itu bisa kepada yang baik, bisa kepada yang buruk. Lalu apalagi wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, ya, mereka beriman kepada apa yang disampaikan kepada Muhammad, ya, dan kepada apa yang sebelumnya yang telah diturunkan, ya, bahwasanya Allah telah menurunkan perintah-perintahnya kepada nabi-nabi yang sebelumnya, ya. Nah, yang intinya di sini adalah wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka kepada hari akhir tersebut ya yakin. Ya. Ada beriman kepada hari akhir, kepada hari akhir ya. Nah, Allah mengatakan ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itu berada atas petunjuk ya, atas Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau kita pahami pembukaan surah Al-Baqarah ini ya, kalau dan ayat-ayat yang berikutnya, nah ini luar biasa ya, alhamdulillah ya, Allah ini menceritakan semua tentang manusia dan kehidupan, karena Allah yang memahami hakikat manusia dan kehidupan. Nah, jadi kalau kita lihat surah Al-Baqarah itu ada ya, Allah bercerita tentang 3 tipe manusia. Nah, ayat yang tadi yang 1 sampai 5 itu Allah bercerita tentang orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian ya 2 ayat atau ya 2 ayat atau 3 ayat sudah itu Allah bercerita tentang orang kafir. Lalu banyak ayat bercerita tentang orang munafik. Ya, tentang orang-orang munafik. Ini luar biasanya
surat Al-Baqarah pembukaannya ya. Jadi Allah itu memberitahu bagaimana tipe-tipe manusia. Nah, tadi ya dalam surat Al-Baqarah tadi yang mana Allah itu berfirman bahwasanya ya orang-orang yang bertakwa itu ada mempunyai keimanan atau keyakinan mereka kepada hari akhir. Nah, Al-Quran banyak bercerita tentang hari akhir. Bagaimana kehidupannya? Oh, Masya Allah. Ya, misalnya dalam surat Al-Baqarah. Ya. Mohon maaf, buka sebentar ini. Ya, misalnya dalam surat Al-Baqarah Allah SWT berfirman, ya, ayat 50. Ya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar, ya, ashabul jannah. Ya, jadi ya, penghuni neraka itu menyuruh penghuni surga. Ya, wa nada. Ya. Ashabun nar, ashabul jannah. Ya, menyuruh penghuni surga. Jadi penghuni neraka itu menyuruh penghuni surga. Jadi mereka orang-orang di neraka itu bisa melihat penghuni di surga, orang-orang di surga melihat penghuni neraka. Lalu apa? An afidu alaina minal ma, ya, agar ya limpahkanlah kepada kami, ya limpahkanlah an afidu alaina, limpahkanlah kepada kami minal ma, air, sedikit air, au mimma razaqakumullah, atau apa-apa yang direzekikan oleh Allah kepadamu, kepada kalian. Lalu orang-orang penghuni surga mengatakan qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Jadi ada cerita, dan itu banyak cerita lagi yang lain, bahwasanya ada orang-orang penghuni di neraka, ya mereka melihat orang-orang penghuni surga dan mereka bisa saling melihat gitu ya. Lalu menyuruh kepada orang penghuni di surga melihat kenikmatannya mereka, kasih kami air minum, kasih kami makan yang diberikan oleh Allah kepadamu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya itu cerita dalam Al-Qur'an gitu, bahwasanya ada kejadian seperti itu. Ya, ada kejadian seperti itu. Dan banyak kejadian-kejadian lagi yang lain di dalam di kehidupan akhir nanti. Nah, cerita seperti ini atau ilustrasi seperti ini, ya, di mana ada orang di neraka minta makanan kepada penghuni surga, mungkin kabur bagi sebagian umat Islam, kabur, ya, nggak yakin gitu, bahkan mungkin jarang, karena ya jarang ada di dalam ingatan mereka gitu ya, di dalam bayangan mereka gitu, ya. Kenapa emang ya? Karena memang kenyataannya yang bisa kita lihat pada umat Islam pada saat sekarang itu tidak terlihat bagaimana mereka, ya, terutama yang terlahir sebagai seorang Muslim, ya, bagaimana mereka menyikapi terhadap hari akhir tadi. Karena apa? Implikasi pada hari kehidupan, pada sesudah kehidupan kematian, ya, itu merupakan ya akibat apa yang dikerjakan ketika dalam kehidupan di muka bumi ini. Boleh kita lihat ya, sebagai umat Islam, dan pada kenyataannya juga yang kita lihat, dan mungkin termasuk kita ya, saya ya terutama ya Al-Fakir ya, sebagai menyampaikan ya, bahwasanya kita baru menyadari keadaan kita pada saat sekarang ini ketika kita sudah mulai tua atau sudah mulai baru mempelajari Islam. Sebagian umat Islam tidak sadar dengan keadaan mereka, hakikat mereka di muka bumi. Ya, yang ada adalah, ya, yang terjadi adalah ya, kehidupan kita yang kita lihat pada umat Islam, ya, umat Islam, kita bicara umat Islam, kebanyakan seperti dalam perlombaan tikus ya, istilahnya red race, perlombaan tikus mencari makan. Dulu ketika muda ya, kita melihat orang bekerja ya, kita akhirnya sibuk sekolah, sibuk kuliah siang malam dengan harapan
kita bisa nanti punya gelar sarjana dan kita tamat dan kita bisa bekerja. Waktu kita habis untuk kuliah, untuk belajar, mungkin atau yang lain-lain, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ketika kita sudah tamat, kita lihat ya, ada orang berkeluarga segala macam, akhirnya kita kumpulkan uang, ya, kita kumpulkan uang, sibuk kita bekerja siang dan malam, ya, habis untuk habis waktu kita untuk ya mengumpulkan uang agar kita bisa menikah atau mengadakan pestanya. Sesudah kita menikah, sibuk ya, kita masih sibuk juga apa gitu, kita lihat gitu, orang-orang itu punya kendaraan ya, dari ya kita belum punya kendaraan, orang-orang punya rumah, kita belum punya rumah gitu. Akhirnya kita habiskan waktu kita siang dan malam bekerja ya, untuk apa? Agar kita bisa punya kendaraan ya. Lalu kita ya lihat lagi, orang kendaraannya mobil, sibuk kita siang malam kita punya kendaraan mobil. Tiba-tiba umur kita sudah 50 tahun. Nah, sementara kalau kita pelajari dalam Islam, kalau kita berbicara kehidupan akhirat, ya, dan kita pelajari ya, dalam Al-Quran, ya, maka ya yang menjadi perhitungan hisab kita, yang menjadi implikasi tadi di dalam kehidupan akhir itu adalah masalah pahala dan dosa. Ya, masalah pahala dan dosa ini harus kita pahami banget nih. Yang diperhitungkan nanti adalah masalah pahala dan dosa, ya, yang dimulai sejak kita akil balik. Ya, sejak manusia itu akil balik, itu mulai dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang boleh kita tanyakan pada diri kita sendiri, sejak kapan yang kita secara pribadi itu peduli dengan masalah pahala dan dosa kita. Sementara kita tidak sadar bahwasanya semenjak kita akil balik sudah dihitung, sudah dihisab, sudah dihitung-hitung oleh malaikat ya. Ya, amal-amal perbuatan kita. Sementara kalau kita memahami ini, kita berbicara tentang sesudah mati ya, kehidupan sesudah mati. Ya, yang jadi perhitungan itu adalah masalah pahala dan dosa. Nah, bahkan kita sebagian kita salah dalam memahaminya, lebih lari kepada masalah hadis-hadis yang mungkin yang tidak lebih kuat daripada Al-Quran itu sendiri, sebagaimana firman Allah yang berbicara masalah pahala dan dosa, mengatakan bahwasanya, dan kita salah memahami gitu, mengatakan bahwasanya bahwasanya memang yang menyebabkan kita masuk surga itu ya karena Allah Ta'ala, karena ridhonya Allah. Dan itu benar sama sekali, nggak salah sama sekali. Tapi kita salah memahami, salah menempatkan, sehingga kita apa? Kita tidak menghitung amal kita dengan masalah pahala dan dosa. Karena masalah pahala dan dosa ini, inilah sebenarnya tools, ya, kekuatan umat Islam, ya, yang membuat mereka itu mau berkorban, mau menjaga orang tua mereka, Masya Allah ya. Karena itu masalah ini pahala. Karena fitrah manusia itu, Bapak Ibu rahimakumullah, itu mereka inginkan kebaikan ya, dan menghindari keburukan. Nah, dan bagi manusia yang memahami ilmu ya, memahami istilahnya, mempunyai pengetahuan ya tentang masa yang lebih panjang, ya itu namanya punya ilmu ya. Kita tahu apa yang akan terjadi 2 hari atau 3 hari atau besoknya lagi gitu ya. Dengan memahami ilmu, kita mau bersusah-susah untuk mendapatkan kebaikan. Nah, dalam Islam, ya, pahala itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah di akhir-akhir gitu. Ya. Sebagai contohnya saja, kenapa ada sebagian orang mau berolahraga, kan bersusah payah itu namanya ya. Karena mereka mengetahui akan adanya kebaikan yang didapatkan dari bersusah payah itu seperti itu. Nah, itulah masalah pahala dan dosa. Ya, masalah pahala dan dosa. Pahala dan dosa itu adalah terus. Jadi memang benar Allah lah yang akan menyebabkan kita masuk surga. Ya, dan Allah telah menciptakan tools. Ya. Ya, jadi Allah lah yang ya, karena ridho Allah lah kita masuk surga. Dan Allah telah menciptakan tools atau parameter ya, agar kita mengetahui Allah itu ridho atau tidak.
Jadi sangat aneh sekali gitu. Kita bilang bahwasanya yang masuk surga itu, yang bikin kita masuk surga itu adalah ridhonya Allah, ya, bukan pahala dan dosa, tapi kita tidak mempunyai parameter untuk mengetahui Allah ridho atau tidak. Nauzubillah wa nauzubillah. Ya. Kita tidak mempunyai parameter untuk Allah ridho atau tidak. Nah, ditambah lagi dengan kenyataan atau keadaan bahwasanya sesungguhnya semua manusia termasuk kita ini diperhitungkan ya, pahala dan dosa atau amal-amalnya semenjak kita akhir balik. Dan ini disebabkan karena apa? Karena memang pada kenyataannya kehidupan kita pada saat sekarang ini ya berada dalam alam sekuler. Kita tercerabut dari sistem Islam. Sehingga apa? Sistem ini yang ada sekarang ini tidak ada memberitahukan itu kepada umat manusia. Ya. Kalau andaikan kita berada dalam sistem Islam, insya Allah tentu akan diberitahu tentang hakikat kehidupan kita. Ya. Ada yang memberitahukan. Apalagi kalau adanya tegaknya syariat Islam, itu disemata-matakan karena itu tadi masalah pahala dan dosa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah kita akan berbicara ya apa yang terjadi sesudah kita meninggal. Jadi kalau kita 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang sakratul maut, ya. Sekarang kita berbicara tentang apa-apa saja yang akan terjadi ya setelah kita meninggal. Nah, setelah kita meninggal, ya ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari badan. Ya, para ulama menyatakan bahwasanya yang namanya meninggal atau mati itu bukan akhir dari segala-galanya. Karena ada namanya ruh ya. Maka yang berikutnya yang akan kita hadapi adalah alam barzakh atau alam kubur ya. Ini adalah alam yang pertama yang akan kita hadapi. Di mana sesudah kita meninggal, dimandikan, dikafani, dikuburkan gitu ya. Nah, 7 langkah orang baru meninggalkan kuburan kita, maka malaikat sudah datang. Ya, malaikat sudah datang dan akan bertanya, ya, akan bertanya terhadap banyak hal. Ya. Dia akan ditanya tentang siapa Tuhannya, ya, apa agamanya, apa kitab yang menjadi pedomannya, dan siapa nabinya. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya di alam kubur itu apabila ya bisa dijawab pertanyaan-pertanyaannya tersebut, ya maka dan amaliyahnya baik di dunia, maka dia akan ditaruh di taman surga. Kemudian apabila amaliyahnya buruk, ya maka dia akan ditaruh di pintu neraka. Nauzubillah wa nauzubillah. Nah, dari sini ini kita ya akan mengetahui, manusia akan mengetahui di mana dia akan berada sebenarnya. Ya, di mana dia akan berada di sebenarnya. Kemudian sesudah itu ya, sesudah alam barzakh tadi ya, maka ada hari kebangkitan. Ya. Hari kebangkitan di mana semua manusia yang tadi sesudah terjadi hari kiamat, ya, mana semua manusia yang tadi sudah meninggal itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cukup satu kali perkataan. Ya, yang mana dari tulang belulang yang sudah hancur gitu ya, maka manusia akan dibangkitkan. Ya, dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian adalah ya dibangkitkan semuanya mereka itu akan terheran-heran, mereka akan bertanya-tanya. Itu dalam Al-Qur'an. Termasuk juga nanti akan dibangkitkan itu ya, adalah jin juga, jin manusia, semuanya, jin manusia, hewan gitu ya. Kemudian apa? Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, padang mahsyar itu adalah sebuah padang datar yang sangat luas sekali. Nah, di tempat ini semua makhluk ya dari bumi dan langit ya dan lapisan ketujuh. Ya. Karena Allah itu Maha Pencipta. Allah itu Maha Pencipta. Jadi mungkin apakah nanti orang berbicara ada alien atau apa? Itu sangat mungkin sekali. Maka semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan setiap manusia akan diadili dengan diiringi oleh 2 malaikat.
Yang satu sebagai pengiringnya lagi, ya, sebagai saksi atas semua perbuatannya. Nah, berikutnya adalah ya, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, maka ada yaumul mizan, itu hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Ya, dari padang mahsyar maka ditentukan ini. Kita semua ini akan melihat seperti video apa yang kita lakukan. Nauzubillah, kalau misalkan Allah memperlihatkan amal-amal buruk kita kepada seluruh manusia. Nah, memang ya ada manusia yang diperlihat ya disimpan amal buruknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti dalam beberapa hadis. Dalam surat Al-Insyiqaq ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu biyaminih," ya, maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Jadi kalau ya dia mendapatkan catatan dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab ya atau diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ya, wayang qolibu ila ahlihi masruro, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan apa? Dengan bergembira. Ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, dan adapun orang yang diberikan catatannya dari sebelah belakang, wayang qolibu ila fasaufa yad'u saburo, dan dia akan berkata celakalah aku ya wayasla sa'ira, dan dia akan dilemparkan kepada neraka sa'ir ya. Jadi kalau ada orang yang diberikan catatannya dari sebelah belakangnya, maka dia akan berkata celakalah aku ya wayasla sa'ira, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Nah, itu adalah ya, jadi pada di yaumul mizan tadi ya, dia mendapatkan buku ya. Kemudian dia akan masuk ya sesudah itu dia masuk kepada semua manusia akan ya, setelah menerima buku tadi ya, maka dia akan menjalani istilahnya perhitungan amalnya. Jadi dihitung amal. Jadi pertama diberi mizan dulu, ditimbang, lalu dihitung amalnya. Yaumul hisab sekarang ya. Sebagaimana firman Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Ya, sebesar biji zarah ya, kebaikan itu akan dibalas ya, sebesar biji zarah juga kejelekan itu akan dibalas. Nah, sebagaimana firman Allah, "Inna ilaina iyabahum wa summa inna alaina hisabahum." Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, dan kewajiban kamilah untuk menghisapnya. Jadi itu adalah hari penghisapan, dihisap sampai sekecil-kecilnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itu adalah hakikatnya ya, bahwasanya kita ini akan dihisap sampai sekecil-kecilnya semua perbuatan kita. Setiap detik kita sebesar biji zarah. Ya, kalau menurut para ulama lebih kecil lagi daripada atom. Ya, yang paling kecil, partikel yang paling kecil. Nah, maka Rasulullah itu selalu berdoa ya, mengucapkan doa, ya Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah ya, sebagaimana dalam surat Al-Insyiqaq tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita dihisab ya jelas bagaimana keadaan kita, maka kita akan melintasi jembatan yang lurus ya. Bahkan dalam beberapa hadis jembatannya lebih halus dari sehelai rambut, seperti 7 helai rambut ya. Nah, ini tentu ya ada beberapa pendapat ulama di sini. Jembatan ini ya tergantung kepada amal manusia ya. Amal manusia dalam melintasinya. Nah, kalau misalkan hisabnya sebelumnya itu mudah, amalnya itu banyak, maka dia akan melintasinya dengan gampang. Ya. Tetapi misalkan hisabnya itu susah, walaupun dia masuk surga, dia akan melintasinya dengan susah payah. Dia ada lagi cobaan yang akan diberikan ya kepada manusia.
Nah, inilah yang dikatakan kepada Abdurrahman bin Auf ketika Rasulullah datang kepada beliau. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang sangat kaya raya. Ya, Rasulullah menyatakan ya, agar beliau itu menginfakkan hartanya fisabilillah. Kalau tidak, maka dia akan melintasi jembatan Shiratal Mustaqim ya dengan memanggul hartanya dengan merangkak. Nah, akhirnya Abdurrahman bin Auf menyumbangkan segala hartanya karena beliau itu seorang pengusaha yang sangat ulung sekali. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, hal berikutnya adalah ya sesudah jembatan Shiratal Mustaqim ya, yang mana yang dimudahkan amalnya ya, dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melintasi jembatan dengan mudah. Mana yang hisabnya susah, maka dia akan susah untuk melintasinya, maka dibagilah manusia ke dalam surga ya dan ke dalam neraka. Nah, maka yang berikutnya itu adalah dalam surga dan neraka. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Sebagai nanti mungkin insya Allah ke depan tuh kita akan berbicara apa saja tentang kehidupan surga. Ya. Kehidupan di hari akhir, bagaimana keadaan penghuni surga, bagaimana keadaan penghuni neraka. Untuk penutup, sesuatu harus kita pahami bahwasanya kehidupan dunia ini sangat sebentar sekali ya dibandingkan dengan sebenarnya perjalanan kita sebelum dunia dengan sesudah kehidupan dunia. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat 112 sampai 114, Allah SWT berfirman ya, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah berfirman ya. Bertanya Allah berapa ya. Jadi ketika manusia itu dibangkitkan di padang mahsyar itu dibangkitkan, Allah bertanya kepada segolongan manusia, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi ini? Lalu manusia itu berkata, qalu labisna yauman aw ba'da yaumna. Ya, semuanya kami tinggal kalau nggak salah sehari atau setengah hari ya Allah. Ya. Yauman aw ba'da yaum. Ya. Fas'alil adin. Maka tanyakanlah kepada yang menghitung. Lalu Allah berfirman, ya, inna labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Ya, Allah berfirman, kalian tuh tinggal di muka bumi ini sebentar saja kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini hakikat kehidupan kita sebenarnya. Ya, hakikat kita sangat sebentar di muka bumi ini. Jadi kalau misalkan ada harapan terhadap dunia atau ada kekecewaan terhadap dunia dalam kehidupan kita, maka itu sebenarnya tidak ada artinya sama sekali. Karena akan kita tinggalkan. Kehidupan dunia ini hanya sebentar, karena akan ada kehidupan yang berikutnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan tausiah kita pada pagi ini, mohon maaf kalau setup-nya tergesa-gesa. Ya. Insya Allah kita akan produksi podcast lebih bagus lagi insya Allah, karena ada studio kita. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan rahmat dan kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada pertanyaan.